Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah, Allah Jalla fi'ala masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat juga kita masih diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi di bulan Zulhijjah ini, yaitu di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yang merupakan hari-hari yang sangat utama dan sangat dicintai amal saleh pada hari-hari tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa menunaikan ibadah pada hari-hari yang utama dan mulia ini. Salawat salam semoga selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga semoga tercurahkan kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, kita melanjutkan qiraah kita pada penjelasan dari risalah Nawaqidul Islam, dan sekarang kita masuk kepada pembatal yang ke-8. Al-Thaminu, berkata Al-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala. Al-Thaminu, pembatal yang ke-8 adalah mudhaharatul musyrikina wa muawanatuhum 'alal muslimina. Menolong orang-orang musyrik, ya, dan membantu mereka melawan atau menyerang orang-orang muslim, ya, memerangi kaum muslimin, menolong orang-orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin. Berkata Al-Syekh Salih Fauzan hafizahullahu taala, Al-Thaminu min anwa'ir riddati, yang ke-8 dari macam-macam kemurtadan, adalah mudhaharatul musyrikina 'alal muslimina. Menolong orang-orang musyrik memerangi kaum muslimin. Ai muawanatuhum. Ya, maknanya adalah menolong mereka, membantu mereka. Fal mudhaharatu ma'naha al-muawanatu. Yang dimaksud dengan mudhaharah maknanya adalah membantu, menolong. Bi an tu'inal kuffara, engkau menolong orang kafir, ala qitalil muslimina, memerangi kaum muslimin, wa adhiyatil muslimina, dan menyakiti kaum muslimin. Jadi ada orang kafir yang dia hendak menyerang kaum muslimin, lalu kemudian dia membantu orang kafir tersebut untuk memerangi kaum muslimin, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang munafik. Ya, orang munafik kan menampakkan keislaman dia di perang Ahzab, atau kita kenal juga dengan perang Khandaq. Orang-orang munafik bekerja sama dengan orang-orang musyrik Arab, dan juga tentunya bekerja sama juga dengan orang Yahudi dalam memerangi kaum muslimin. Yang dimana peperangan ini adalah memang peperangan disebabkan karena din, karena agama. Ya, karena kaum muslimin beriman diperangi oleh mereka, orang-orang musyrik Arab.
yang lantas kemudian dibantu oleh sebagian orang munafik dan juga orang Yahudi. Jadi termasuk perkara yang jelas-jelas menyebabkan orang-orang yang melakukan perbuatan ini, dia murtad, keluar dari agama Islam. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia haji, ya walaupun dia mengerjakan amal-amal saleh yang lainnya. وَكَذَلِكَ مَنْ أَحَبَّ الْكُفَّارَ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ. Demikian juga yang mencintai orang kafir karena kekufurannya. Maka orang yang seperti ini فَإِنَّهُ يَكْفُرُ, maka sesungguhnya dia kufur. Dia mencintai orang kafir karena kekufurannya. Nggak diperkenankan, nggak diperbolehkan. Adapun kecintaan secara tabi'i, secara tabiat, ya seperti seorang anak misalnya mencintai orang tuanya, atau orang tua mencintai anaknya. Ini kan kecintaan-kecintaan yang tabi'i ya, tabiat. Maka ini tidak masuk di dalamnya, tapi mencintai dia karena kekufurannya, karena kesyirikannya, maka hal ini bahaya karena itu sama saja kita membenarkan dan loyal memberikan loyalitas kepada kekufuran, kepada kesyirikan. Wa hadza huwa tawalli, inilah yang disebut dengan tawalli, itu berloyalitas. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Siapa orang yang loyal kepada mereka di antara kalian, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia termasuk bagian dari mereka. Yatawallahum bil munasarati wal mudaharati. Loyal kepada mereka dengan menolong mereka, membantu mereka dalam hal memerangi kaum muslimin. Ya, au yatawallahum bil mahabbati, atau ya loyal kepada mereka dengan kecintaan. Kecintaan terhadap kekufuran mereka, fa innahu yakfuru, maka orang sesungguhnya dia kafir. Orang yang melakukan hal tersebut dia kafir. Li'annahu ahabbal kufra wa ahabbal kuffara, karena dia mencintai kekufuran dan orang-orang kafir. Fayakfuru bidzalika, maka dia menjadi kafir dengan sebab hal tersebut. Idza ahabbahum, ya apabila mereka mencintai orang-orang kafir. Ya apabila dia mencintai orang-orang kafir. Maknanya annahu lam yunkiril kufra. Maknanya bahwa dia tidak mengingkari kekufuran. Wa man lam yunkiril kufra, siapa orang yang tidak mengingkari kekufuran, fahuwa kafirun, maka dia kafir, masuk ke dalam golongan mereka. Nah, adapun menolong orang-orang musyrik yang terkena musibah, kena bencana, karena bencana, ini kan menolong mereka dalam hal bencana. Ini tidak termasuk ke dalam pembatal keislaman. Ya, ada orang musyrik, ada orang kafir misalnya, dia terkena bencana, ya terkena musibah, lalu kemudian dibantu oleh orang Islam. Nah, ini nggak termasuk ke dalam yang dilarang. Ya, tidak termasuk. Jadi jangan salah memahami. Nah, yang dimaksud di sini tadi membantu orang musyrik dalam berbuat kesyirikannya, kekufurannya, apalagi kemudian membantu mereka untuk memerangi kaum muslimin. Seperti tadi kita contohkan, sebagian orang menampakkan keislamannya, tapi kemudian dia membantu orang-orang musyrik memerangi kaum muslimin dalam perang Ahzab, atau kita kenal juga dalam perang Khandaq. Nah, jelas menampakkan hakikat mereka. Itu orang-orang munafik, bahwa mereka sebenarnya nggak beriman. Mereka hakikatnya adalah kufur, kendati pun mereka menampakkan keislamannya. Wad-dalilu, berkata Syekh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala, wad-dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa orang yang loyal kepada mereka di antara kalian, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia termasuk bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, sesungguhnya Allah
tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Surat Al-Maidah ayat ke-51. Ini ayat sempat, sebagaimana kita ketahui, sempat ramai menjadi polemik ya. Jadi kalau dikatakan ia tawallahum minkum, menjadikan dia sahabat dekat yang akhirnya dia tidak mengingkari kekufuran aja nggak boleh, ya apalagi kemudian kita mengangkat dia untuk mengatur urusan kaum muslimin, berwala, kita menyerahkan urusan perwalian, ya termasuk ya tadi wilayah, kekuasaan dan seterusnya, yang akhirnya dia menguasai kaum muslimin. Nah ini nggak diperkenankan, nggak diperbolehkan. Ayat ini telah dijelaskan oleh para ulama tafsir di dalam kitab-kitab tafsir mereka dan maknanya jelas. Tapi kemudian ya sebagian orang kemudian mengaburkan makna dari ayat ini sehingga kemudian maknanya menjadi tidak jelas. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, awalul ayati, permulaan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasara. Jangan kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasara aulia sebagai wali-wali. Apa maknanya aulia? Wali-wali di sini ya kalian berloyal kepadanya, memberikan loyalitas, memberikan kecintaan kepadanya. Ya. Aila tatawallauhum, jangan kalian berloyalitas kepada al-Yahud dan an-Nasara. Ini ayat jelas. La bimudaharatin, tidak boleh berloyalitas dengan membantu mereka. Wala mahabbatin, dengan mencintai kekufuran, kesyirikan mereka, membenarkan dengan mengatakan bahwa ya mereka tidak kafir. Ini namanya bentuk loyalitas ini. Wala bimuawanatin, dan juga tidak boleh berloyalitas dengan menolong mereka. Yang kita jelas ya sebagian orang telah berloyalitas itu sebenarnya dengan mengatakan mereka itu nggak kafir. Ya. Ya kalau memang maksudnya maknanya mereka adalah orang-orang yang kita boleh berinteraksi dengan urusan dunia, oh jelas itu syariat telah mengatakan itu. Tapi secara i'tiqad dia harus menyatakan dia kafir dan tidak boleh membantu kekufuran mereka. Nggak boleh menolong kekufuran mereka. Wa may yatawallahum minkum, dan siapa orang yang berloyalitas kepada mereka, kepada Yahudi dan Nasara, minkum, dari kalangan kalian, yakni minal muslimina, maknanya minkum artinya minal muslimin, dari kalangan orang Islam. Apabila berloyalitas kepada mereka, al-Yahud wan Nasara, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia termasuk bagian dari mereka. Ai yakunu minal Yahudi wan Nasara. Dia termasuk bagian orang Yahudi dan Nasara. Wahada dalilun ala riddatihi, ini bukti atau dalil bahwa orang yang berbuat seperti itu murtad. Tsumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yahdil qaumal zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang berbuat kezaliman. Fasammahum zalimina. Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka orang-orang yang berbuat kezaliman. Ya jadi kalau umpamanya orang bertanya, lalu toleransi batasannya bagaimana? Ya mereka beribadah tidak diganggu. Mereka melakukan aktivitas agama mereka aman. Itu namanya sudah toleran. Tidak lantas kemudian kita ikut dengan peribadatan mereka, mengucapkan selamat, ya, membenarkan kekufuran, membenarkan kesyirikan. Loh, hati saya tidak membenarkan kekufuran, kesyirikan. Lah, kalau memang tidak membenarkan, kenapa mengucapkan? Ya, kenapa mengucapkannya? Kenapa dia mengatakan selamat dan seterusnya? Ini tetap nggak diperbolehkan, nggak diperkenankan.
Jadi ada satu anggapan yang disebarkan atau satu stigma negatif yang disebarkan, kalau kita meyakini bahwa orang Yahudi dan Nasara kafir, itu berarti otomatis kita berbuat zalim kepada mereka. Ini nggak benar, tidak benar. Apakah Rasulullah SAW dan para sahabat mereka meyakini bahwa orang Yahudi, orang Nasara kafir? Tapi apakah serta-merta kemudian Rasulullah SAW berbuat zalim kepada orang-orang Yahudi? Jawabannya tidak. Apakah Rasulullah SAW serta-merta kemudian berbuat zalim kepada orang-orang Nasara? Tentu jawabannya tidak. Jadi tidak otomatis. Jadi kita harus bisa bedakan betul di mana ranah itu diperkenankan oleh syariat, mana ranah yang itu tidak diperkenankan oleh syariat. Ingat, kita ini hamba Allah, diciptakan oleh Allah, diberi rizki oleh Allah, diberi kenikmatan oleh Allah, ya kita tunduk taat kepada aturan Allah. Jadi jangan sampai kemudian ini ada orang yang mengesankan bahwa orang yang meyakini bahwa Yahudi dan Nasara kafir, lalu kemudian dianggap ini sebagai sebuah keyakinan yang radikal. Ini aneh. Ini dianggap sebagai sebuah keyakinan yang ekstrim. Ini aneh. Ini keyakinan hak Allah yang perintahkan. Ayat Al-Quran. Ya, ini hak jelas, tapi kemudian disebut sebagai sebuah perbuatan atau satu keyakinan yang ekstrim, yang keras, yang radikal. Keyakinan ini keyakinan yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meyakininya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Surat Al-Bayyinah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Al-Yahud wan Nasara. Wal musyrikina dan orang-orang musyrik yang lain. Finari jahannam. Mereka di dalam neraka jahannam. Khalidina fiha, kekal mereka selama-lamanya di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lah seburuk-buruknya manusia. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita meyakini ayat ini? Lantas kemudian kita disebut atau dianggap sebagai radikal. La ilaha illallah. Masa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk jadi orang yang radikal, untuk jadi orang yang ekstrim. Kita diperintahkan untuk tunduk kepada Allah yang telah menciptakan kita, telah memberikan rizki, mengatur jagat raya ini, malah disebut ekstrim. Nah, sedangkan orang Islam atau sebagian orang yang mengklaim dirinya sebagai orang Islam, bahkan mengklaim dirinya berilmu, lalu kemudian mengatakan Yahudi, Nasrani nggak kafir, ya semua agama benar. Lalu dia yang disebut nggak ekstrim. Ya kalau yang seperti itu disebut nggak ekstrim, akhirnya kemudian orang-orang mengikutinya, yang ada nanti orang jadi keluar dari agama Islam semuanya, murtad semuanya. Keluar dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan, keluar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Riddah bisa keluar dari agama Islam. Bukan hanya sekedar keluar dari ketaatan itu. Keluar dari agama Islam. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi. Nah, kita menjelaskan hal ini bagian bicara daripada akidah Islam. Adapun kemudian nanti berinteraksi sosial dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang Yahud, dengan orang-orang Nasara, ada lagi aturannya. Bagaimana bermuamalah, bagaimana berinteraksi dengan mereka. Ada lagi yang ilmunya, ada lagi aturannya. Ini agama yang sempurna, yang mencakup segala urusan. Nggak mungkin nggak dijelaskan. Perkara yang sangat penting ini, nggak mungkin nggak dijelaskan. Tidak mungkin tidak diberitahukan kepada kita. Nggak mungkin. Urusan qada'ul hajat, urusan buang hajat saja dijelaskan. Ya, sebagaimana ketika sahabat Salman Al-Farisi ditanya orang Yahudi, hal 'allamakum sahibukum kulla syai'in. Apakah nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu? Di orang Yahudi menyebutnya teman kalian. Nabi SAW disebut teman kalian. Apakah sudah mengajarkan kepada kalian teman kalian segala sesuatu? Ajal, ya sudah. Hatta al-khira'ati, sampai urusan buang hajat sudah diajarkan. Masa iya urusan bagaimana berinteraksi dengan selain kaum muslimin, dengan orang-orang musyrik, dengan al-Yahud, dengan an-Nasara nggak diajarkan. Lalu bagaimana batasannya? Lalu bagaimana mestinya kita bersikap dari sisi akidah, keyakinan, tauhid? Pastinya kita diajarkan, nggak mungkin tidak.
Justru yang ada ini disebabkan adalah khalalun fil fahmi. Kekeliruan, cacat dalam memahami. Ya dia fahami bahwa ya itu nggak kafir juga. Berdalil dengan sebagian ayat. Ya berdalil dengan sebagian ayat. Ayat-ayat Al-Quran yang mengesankan, kata dia, bahwa orang Yahudi juga beriman. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana minhum billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajrum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasara, dari kalangan Sabi'in, man amana minhum, siapa yang beriman di antara mereka, billahi, kepada Allah. Lihat, beriman kepada Allah berarti bertauhid kepada Allah, ya mereka pasti kalau bertauhid kepada Allah meninggalkan sudah ajaran yang terdahulu yang berisikan kesyirikan, kekufuran. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa amilas salihah, dan mereka beramal salih, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Rabb mereka. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa takut pada mereka dan juga tidak mereka bersedih. Ya, kalau mereka tadinya misalnya ada orang Yahudi beriman kepada keyakinan dahulu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nasara juga begitu. Atau tadinya mereka berbuat kesyirikan, lalu kemudian mereka beriman. Ya, kalau itu sudah selesai, sudah. Ini bukan berarti ini menyatakan bahwa orang Yahudi, orang Nasara itu benar. Tidak. Ini istidlal yang tidak benar. Istidlal yang keliru. Ya, tadi khalalun fil fahm. Ya, ini karena ada kekeliruan dalam memahaminya. Pemahamannya yang keliru. Memahaminya yang salah. Nah, maka tadi kita katakan kalau seandainya orang yang meyakini bahwa Yahud Nasara kafir dianggap ekstrim radikal. Lalu kemudian yang nggak radikal itu adalah yang mengatakan bahwa mereka tidak kafir. Ini sama saja seruan kepada riddah, seruan kepada keluar dari agama Islam, seruan kepada kemurtadan dengan bahasa yang halus, moderat, ya, rahmatan lil alamin. Padahal isinya adalah riddatun anil Islam, isinya adalah keluar dari agama Islam. Allah musta'an. Nasallallahu alaihi. Berkata Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala, at-tasi'u, yang ke-9, pembatal yang ke-9 dari pembatal keislaman, man ya'taqada anna ba'dhan nasi yasa'uhul khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'a al-Khadir al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salamu fahuwa kafirun. Siapa orang yang meyakini bahwa sebagian manusia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh keluar dari syariat. Sebagaimana boleh bagi Nabi Khidir keluar dari syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini syubhatnya, ya, ini kerancuannya. Itu ada dalam Al-Quran. Nabi Khidir keluar dari syariatnya Nabi Musa katanya. Jadi kita boleh keluar, orang-orang tertentu, orang-orang khusus, atau dengan istilah sebagian mereka khawasul khawas, khususnya khusus, boleh nggak salat, boleh nggak puasa, boleh melakukan apa saja. Ya, jadi dia boleh keluar dari syariat, nggak tercela dia, nggak boleh diingkari. Tapi katanya nggak boleh juga diikuti katanya. Jangan juga diikuti. Ini perkataan dari mana? Ini perkataan mengandung kekufuran, mengandung riddah ini. At-tasi'u, berkata Syekh Shalih Fauzan, at-tasi'u yang ke-9 dari pembatal keislaman, man ajaza li ahadin ay yakhruja an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membolehkan seseorang keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Allah, ini nggak boleh, ya, mengatakan bahwa ada orang tertentu yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, nggak boleh. Li'anna Allah ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila an-nasi kaffatan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Wa aujaba ta'atahu 'alal 'alamin, dan Allah wajibkan
kepada seluruh alam untuk mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmah bagi seluruh alam. Jadi diutusnya Nabi itulah rahmah. Maka ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ajaran rahmah. Ya, bukan rahmah menurut pandangan kita sendiri. Surat Al-Anbiya ayat ke-107. Ini kadang orang beranggapan bahwa rahmatan lil alamin menurut konsepnya dia, baru rahmatan lil alamin. Adapun yang selain konsepnya dia tidak rahmatan lil alamin. Nah, ini hawa, ini hakikatnya hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Tidaklah aku mengutus engkau melainkan untuk seluruh manusia, basyira sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira dan memberi peringatan. Surat Saba ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakan, Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Suratul A'raf ayat 158. Faman lam yastajib lirrasuli. Maka siapa orang yang tidak menyambut seruannya Rasul, artinya dia tidak tunduk, tidak taat. Wa yattabi hadzal rasula, dan dia tidak mau mengikuti Rasul ini, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Sawa'un kana yahudiyan aw nasraniyan aw majusiyan, baik dia itu Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi, atau ayya millatin kana, atau dia mengikuti agama yang lain. Li'annahu bi bi'tsatihi aujaballahu ta'atahu wattiba'ahu. Karena dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, li'annahu bi bi'tsatihi, karena dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, aujaballahu ta'atahu, Allah mewajibkan agar supaya mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattiba'ahu, dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana ala dinil yahudiyyati wan nasraniyyati, siapapun orang yang berada di atas agama Yahudi dan Nasrani, fa innahu qad nusikha bi bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya agamanya Yahudi dan Nasrani sudah dihapuskan dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yasau ahadan ay yakhruja an ta'atihi, maka enggak boleh satupun keluar dari ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi diutus, ya mereka enggak boleh keluar dari ketaatan kepada Nabi. Yahudi, Nasrani harus meninggalkan agama yang terdahulu. Kalau tidak, ya jelas dia kafir. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Imam Muslim, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min bima ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Tidaklah satupun dari umat ini yang mendengar dakwahku, apakah dia Yahudi atau Nasrani, lalu dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia termasuk penduduk neraka. Ya, jadi nggak boleh keluar. Jadi nggak boleh ada orang Islam yang kemudian boleh keluar dari agama Islam. Sholat Jumatnya di Makkah, ini khuruj an ta'atir Rasul. Dia boleh tidak salat fardu misalnya. Dia boleh tidak berpuasa. Dan ini tidak diperkenankan. Asalkan dia masih sehat akalnya, ya dia tetap wajib mengerjakan yang diwajibkan. Amma khurujul khadiri an ta'ati Musa. Adapun keluarnya Nabi Khadir dari ketaatan kepada Nabi Musa alaihissalam, fali anna Musa, karena Nabi Musa lam yursal ilal khadiri, karena Nabi Musa tidak diutus kepada Nabi Khadir. Jadi di sini para ulama katakan, kan di masa-masa terdahulu kan para nabi diutus pada kaumnya saja, tidak pada seluruh manusia, tidak untuk seluruh manusia.
Lianna risalata Musa khassatun bi Bani Israil. Karena risalahnya Nabi Musa alaihissalam khusus bagi Bani Israel saja. Sebagaimana Allah berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa engkau menyakiti aku? Wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum, dan kalian telah mengetahui bahwa aku ini utusan Allah kepada kalian, yaitu kepada Bani Israel. Surat As-Saff ayat ke-5. Farisalatu Musa alaihi salamu li Bani Israel. Maka risalahnya Nabi Musa alaihi salam hanya untuk Bani Israel saja. Ma hiya ammah li jami'in nas. Ma hiya ammatun li jami'in nas. Dia tidak umum bagi seluruh manusia. Falidzalika, oleh karena itulah al-Khadiru kana ala ibadatin lillahi. Ya, dia tetap beribadah kepada Allah dengan syariat yang berbeda dengan syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Wakhtalafa al-ulama'u fil khadiri hal huwa nabiyyun aw rajulun salihun. Para ulama berselisih apakah Khadir ini seorang nabi atau orang salih saja. Ada qaulaini, ada dua pendapat. Al-qaulul awwalu, pendapat yang pertama, innahu nabiyyun. Sesungguhnya Khadir adalah seorang nabi. Li'annahu 'amila asya'a la takunu illa mu'jizatin. Karena dia mengerjakan sesuatu yang di mana sesuatu itu tidaklah mungkin kecuali dia mukjizat. Ya, la takunu illa mu'jizatun. Ya, li'annahu 'amila asya'a la takunu illa mu'jizat, kecuali itu mukjizat. Mithlu kharqihi lis-safinati, seperti dia melubangi perahu. Wa mithlu dzabhihi lil-walada, seperti menyembelih anak kecil, anak laki-laki yang masih kecil. Wa mithlu iqamatil jidari alladhi yuridu an yanqadda, seperti menegakkan bangunan yang hendak runtuh, tembok yang hendak runtuh. Hadhihi umurun mu'jizatun, ini perkara mukjizat. Li'annaha mabniyatun ala asya'a maghibatin. Karena itu dibangun atas dasar hal-hal yang gaib. Ya. Wal mu'jizatu la takunu illa linabiyyin, dan mukjizat tidaklah ada, tidaklah muncul kecuali kepada seorang nabi. Ya. Wa aslu qissati Musa ma'al Khadiri, dan kisah atau asli dari kisahnya, sumber dari kisahnya Nabi Musa dan Khadir adalah anna Musa alaihi salatu wassalamu khataba fi Bani Israel, bahwa Nabi Musa alaihi salam ia berkhutbah di tengah-tengah Bani Israel. Fasa'aluhu, maka orang-orang Bani Israel pun bertanya kepada Nabi Musa alaihi salam, hal hunaka a'lamu minhu, apakah ada orang yang lebih berilmu daripada Nabi Musa alaihi salam? Faqala, maka Nabi Musa berkata, la, tidak ada yang lebih berilmu daripada Nabi Musa. Ya, ini maknanya bahwa kalau di tengah-tengah Bani Israel, ya betul, nggak ada yang lebih berilmu daripada Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa alaihissalam lah yang mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Musa lah yang paling berilmu di tengah-tengah Bani Israel pada saat itu. Nah, tetapi Allah Rabbul Alamin hendak mengajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa ya kalau yang di luar Bani Israel ada yang lebih berilmu dari dirinya. Dari luar orang-orang yang menjadi kaumnya ada yang lebih berilmu darinya. Fa'auhallahu ilaihi anna hunaka 'abdan fi ardi kadza wa kadza. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa anna hunaka 'abdan, bahwa di sana ada seorang hamba fi ardi kadza wa kadza, di tempat
demikian indahu minal ilmi, ia memiliki ilmu ma laysa indaka, yang tidak ada pada engkau, yaitu yang tidak ada pada Nabi Musa alaihissalam. Fadhahaba Musa alaihi salatu wassalamu, maka Nabi Musa pun pergi kepada ila hadzal rajuli, kepada orang ini, yatlubu dzalikal ilma, dalam rangka untuk menuntut ilmu yang dia tidak ketahui itu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Wa idz qala Musa, ketika Nabi Musa berkata li fatahu, kepada pembantunya, ini Yusha bin Nun, la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain, saya enggak akan berhenti sampai ke satu tempat yang berkumpulnya dua lautan yang tawar dan yang asin. Au amdiya huquba, atau aku terus akan berjalan terus. Ai safar, terus safar, akan melakukan perjalanan. Falamma balagha majma'a bainihima, ketika sampai kepada tempat berkumpulnya dua lautan, ila akhirih, sampai akhir firman Allah, fawajada 'abdan min 'ibadina, maka didapati ada seorang hamba dari hamba-hamba kami. Atainahu, yang kami berikan kepadanya, kepada hamba tersebut, rahmatan, kami berikan kepadanya rahmah, min indina, dari sisi kami, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepadanya ilmu. Qala lahu Musa, Nabi Musa pun berkata kepadanya, hal attabi'uka, bolehkah aku mengikutimu, ala an tu'allimani, agar supaya engkau mengajarkan kepadaku, mimma 'ullimta rusyda, dari petunjuk yang telah diajarkan kepadamu. Ya, surat Al-Kahfi ini. Kisahnya sebagaimana kita ketahui, mulai dari ayat ke-64 sampai ayat ke-78. Ila akhiril qissati, sampai akhir kisah, allati dzakaraha Allah fi suratil Kahfi, yang Allah telah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Hada aslul qissati, inilah asli dari kisahnya atau sumber kisahnya, awal mula kisahnya. Fal Khadiru ma huwa min ummati Musa. Jadi Nabi Khadir bukan termasuk umatnya Nabi Musa alaihi salam. Lianna Musa, karena Nabi Musa alaihi salam lam yub'ats ila an-nasi kaffatan. Nabi Musa tidak diutus untuk seluruh manusia. Falidzalika, oleh karena itulah, wasi'ahul khuruj. Boleh Nabi Khadir keluar, tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa, karena memang tidak berlaku untuk seluruh manusia. Adapun amma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu mab'utsun ilan nasi kaffatan. Sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia. Maka kalau begitu, fala yas'u ahadan al-khuruj an syari'atihi, maka enggak boleh bagi siapapun keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza fihi raddun 'ala sufiyah. Ini bantahan terhadap orang sufiyah. Alladzina yaz'umuna, yang mereka mengira annahum yasiluna, mereka mengira bahwa mereka sudah sampai ila halatin, pada satu keadaan, laisu bihajatin, yang mereka tidak butuh ila tiba'ir rusuli, mengikuti utusan. Sampai keadaan yang tidak perlu ngikutin utusan. Wa annahum ya'khuduna 'anillahi mubasharatan, mereka mengambil ilmu langsung dari Allah, kata mereka. Mengambil syariat langsung dari Allah, wala ya'khuduna 'anir rasuli, dan tidak mengambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yaquluna, dan mereka berkata, innar rusula innamahum lil 'awam. Jadi para utusan ini diutus hanya untuk orang awam aja. Ammal khawasu, adapun orang-orang khusus, fala yahtajuna ila rusuli, maka mereka tidak butuh kepada utusan, kata mereka. Li'annahum ya'rifuna Allah, karena mereka sudah ma'rifat kepada Allah. Wa yasiluna ila Allah, dan mereka sudah sampai kepada Allah. Wusul istilahnya. Wa ya'khuduna 'anillahi mubasharatan, dan langsung mengambil ilmu dari Allah.
Hadza ma 'alaihi ghulatus sufiyyati. Nah, ini yang diyakini oleh orang-orang sufi yang ekstrim. Innahum yasiluna ila halatin yastaghnuna 'anir rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka sampai kepada keadaan mereka merasa tidak butuh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yakhrujuna 'an syari'ati, keluar dari syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya, ya beda, dia maqamnya sudah khusus, sudah tinggi. Walidzalika, oleh karena itulah la yusallun, mereka enggak salat, wala yasumun, ada yang enggak puasa, wala yahujjun, enggak haji, wala ya'maluna bima jaa'a bihi ar-rasul, dan tidak mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alasannya li'annahum khawwasun, karena mereka orang-orang khusus. Yaquluna, mereka berkata, ma nahnu bihajatin ila ar-rasuli, kami enggak butuh lagi kepada utusan. Nahnu wasalna ila Allah, kami sudah sampai kepada Allah langsung ma'rifat tanpa lagi harus melalui perantara Rasul. Nas'alullah al-afiyata, kita mohon kepada Allah al-afiyah agar kita diselamatkan dari yang seperti ini. Hadza qasdu syekhi, ini tujuannya Syekh al-Muallif rahimahullah taala min dzikri hadhil mas'alati, ya, dari menyebutkan masalah ini. Hadza raddun ala sufiyah, ini bantahan bagi orang-orang sufi alladzina, yang yaz'umuna, yang mereka mengira, alladzina yaz'umuna, yang mereka menyangka, annahum yas'uhumul khuruju, bahwa mereka boleh keluar an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum laisu bihajatin ilaihi, karena mereka sudah enggak butuh lagi kepada Rasul. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, yang uniknya, bahkan orang-orang yang keluar dari syariat ini disebut sebagai wali. Astagfirullah. Jadi orang keluar dari aturan syariat malah justru disebut waliullah. Gimana ini? Mestinya kan yang wali Allah itu yang taat kepada syariat, berpegang pada syariat. Ini enggak. Yang melanggar syariat justru disebut wali. Keluar dari ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam malah disebut wali. Ada istilah wali majdzub katanya. Dia sudah enggak sadar karena dirinya tertarik kepada Allah Subhanahu wa taala, terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada lagi yang lain yang terfikirkan pada dirinya. Ya, sehingga akhirnya diangkatlah orang-orang gila menjadi wali-wali Allah. La ilaha illallah. Perhatikan, saudaraku kaum muslimin, a'azzakumullah. Perhatikan bagaimana betul-betul Islam sudah menjadi asing. Ghurbatul Islam. Menjadi asing. Orang yang mengajak kepada tauhid yang benar, yang lurus, loyal kepada Al-Quran, Sunnah, kepada tauhid, menyatakan dan meyakini Yahudi, Nasrani, kafir, dibilang ekstrim, keras. Orang yang mengajak pada kesamaan semua agama benar, semua agama sama, Yahudi dan Nasrani tidak kafir, ya malah itu yang disebut rahmatan lil alamin. Na'udzubillah. Terbalik. Orang yang mengatakan bahwa nggak boleh ada satu orang pun keluar dari agama, dari syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua harus ngikutin syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun dia, disebut ekstrim. Orang yang meyakini bahwa ada orang-orang khusus yang boleh keluar dari aturan syariat, boleh nggak salat, boleh nggak puasa, boleh melanggar aturan syariat, boleh buka aurat misalnya, ya, bahkan sampai kemudian melakukan hal-hal yang nggak semestinya di masjid, ya, ngerokok di masjid, ya, naik ke atas mimbar, tidak pakai pakaian di atas, hanya pakai sarung di bawahnya, dan seterusnya. Malah itu yang dianggap sebagai orang yang memuliakan wali, orang yang memuliakan orang salih. La ilaha illallah. Na'udzubillah. Orang yang mengajak kepada tauhid, meninggalkan ibadah kepada kubur dan orang salih, dituduh ekstrim, keras, Wahabi. Orang yang beribadah kepada kubur, menyeru kepada peribadatan kepada orang saleh, malah disebut ini baru orang yang menghormati dan memuliakan orang saleh. La ilaha illallah. Dari sini ikhwatal iman, a'azzakumullah. Bagaimana kemudian hal-hal yang bisa menyebabkan orang keluar dari agama Islam dikemas sedemikian rupa, dibuat samar sedemikian rupa,
dibuat rancu sedemikian rupa, sehingga kemudian orang tidak sadar bahwa dirinya telah keluar dari agama Islam. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang berkata lagi, bagaimana dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma." Siapa orang yang mengatakan kepada saudaranya sesama Muslim, wahai kafir, maka perkataan itu akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Kalau betul dia berbuat kekufuran, ya perkataan itu tertuju kepada saudaranya itu. Tapi kalau dia tidak berbuat kekufuran, maka kembali kepada orang yang mengatakannya. Ya kita katakan, iya kalau orang itu tidak berbuat kekufuran, ya tidak boleh dikafirkan, jelas. Itu yang akan bisa kembali perkataan itu kepada yang mengucapkannya. Tapi kalau orang itu jelas-jelas melakukan kekufuran, terang-terangan, jelas, maka kita nggak boleh ragu menyatakan bahwa itu adalah kafir. Atau jelas-jelas telah dikafirkan oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Rasulnya di dalam sunnah Nabi SAW. Sebenarnya tadi Yahudi, Nasrani jelas ayat Al-Quran menyebutkannya. Hadis Nabi SAW pun menyampaikan, begitu Rasul juga sampaikan. Karena nggak mungkin Rasul menyelisih Allah Rabbul Alamin. Jelas, kok nggak dikafirkan atau kita ragu, ya kita sendiri yang kafir, sebagaimana telah lalu penjelasannya. Kita sendiri mana yang jadi kafir. Ya kalau orang Muslim nggak melanggar syariat, nggak melanggar hal-hal yang bisa menyebabkan, tidak melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan dia kafir, atau yang menyebabkan dia batal keislamannya, yo jelas itu nggak boleh dikafirkan itu. Ya, dia mengerjakan dosa besar yang tidak sampai pada kekufuran, kesyirikan yang mengeluarkan dari keislaman. Ya jelas itu mah nggak boleh dikafirkan, itu mah hak, itu mah terjaga, dia nggak boleh. Tapi adapun orang yang berbuat terang-terangan, berbuat kekufuran terang-terangan, mengatakan semua agama sama, ya mereka nggak kafir. Bahkan ada yang mengatakan orang Yahudi Nasrani juga masuk surga. Jangan ragu bahwa mereka orang yang meyakini keyakinan ini dan mengatakan perkataan ini keluar dari agama Islam, kufur dia, batal Islamnya, imannya. Jangan ragu. Jangan ragu. Dan ini bukan ekstrim, ini bukan keras, ini bukan radikal. Ini ketentuan dari Allah Rabbul Alamin. Bayangkan. Alangkah kurang ajarnya kita. Alangkah melampaui batasnya manusia. Ketika Allah perintahkan begitu, lalu kemudian kita berusaha untuk taat pada perintah Allah itu. Lalu kemudian orang mengatakan itu ekstrim radikal. Itu sama saja dia menuduh Allah mengajarkan kepada manusia agar bersikap ekstrim dan radikal. Subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci Engkau ya Allah, ini adalah kedustaan yang sangat besar, kelancangan yang sangat lancang kepada Allah Rabbul Alamin. Adapun sebagian orang ada yang keliru dalam memahami, ada ya betul seperti sudah pernah kita bahas. Ada al-khawarij yang mengkafirkan orang Islam karena berbuat dosa besar yang tidak menyebabkan atau yang tidak sampai pada kekufuran dan kesyirikan. Lah ya ini jelas ini mah nggak boleh. Ini yang ekstrim jelas ini. Orang yang nggak berhak dikafirkan, dosa besar itu kan bukan sesuatu yang menyebabkan dia boleh dikafirkan. Tapi malah dia kafirkan. Lah ini yang nggak boleh. Tapi ini yang terang-terangan jelas-jelas. Makanya oleh karena itulah, ketika ada orang berbuat kekufuran, kesyirikan, lalu kemudian tidak dikafirkan, ya ini seperti anggapan bahwa ya nggak berkurang imannya, ya seperti orang Murji'ah. Maka dengan pemahaman Murji'ah yang seperti ini, akhirnya terjadi apa? Orang merasa bebas berbuat sesuka hatinya, sekehendak hatinya, tidak ada khauf sama sekali. Orang yang nggak salat, nggak puasa, dianggap wali. Orang yang nggak ibadah, dianggap orang salih. Allah musta'an. Nasallallahu alaihi. Maka betullah apa yang Nabi SAW sabdakan, وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ. Agama Islam ini akan kembali menjadi asing sebagaimana dia awal mula datang. Karena tadi telah dicampuri dengan berbagai macam kerancuan-kerancuan. Sehingga orang beranggapan bahwa agama yang rahmah lil alamin, agama ini juga slogan rahmatan lil alamin ini juga difahami dengan pemahaman yang keliru. Luarnya kelihatannya indah bagus, dalamnya penuh dengan duri. Mengapa? Karena difahami oleh sebagian orang slogan rahmatan lil alamin ini
nggak boleh mengkafirkan orang kafir. Itu rahmatan lil alamin. La ilaha illallah hadza riddah. Ini kemurtadan, bukan rahmatan lil alamin. Kalau dia tafsir seperti itu. Mengatakan semua agama benar, ini rahmatan lil alamin. Ini murtad, ini kemurtadan. Mengatakan Yahudi dan Nasara masuk surga juga, ini riddah, ini murtad, bukan rahmatan lil alamin. Ya, menolong orang musyrik dalam kesyirikan mereka, kekufuran mereka, bahkan termasuk juga memerangi kaum muslimin, ini bukan rahmatan lil alamin, ini riddah, kemurtadan. Ya, membolehkan orang keluar dari aturan syariat, ya, minum khamar, boleh minum khamar, lalu kemudian nggak salat, nggak puasa, nggak haji, dan seterusnya. Lalu ini disebut sebagai menghormati wali, mengagungkan orang saleh. Ini riddah, ini kemurtadan, bukan memuliakan orang saleh. Allahu akbar. Wa sayaudu ghariban kama bada. Islam akan kembali menjadi asing sebagaimana dia di awal mula datang. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Kita cukupkan dulu kajian kita. Dan insya Allah kita lanjutkan nanti pada pertemuan selanjutnya pada pembatal yang ke-10 dan penutup dari pembahasan penjelasan risalah Nawaqidh al-Islam. Kita cukupkan dulu kajian kita di kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.